Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samar Rigeti ingin mempresentasikan tentang teknik dasar untuk imunohistokimia. Tahapan dari imunohistokimia itu sendiri adalah pertama untuk jaringan yang sudah tersedia di preparat itu akan di-waxing, lalu dengan penambahan H2O2 dia mengalami blocking, kemudian dengan penambahan antigen retrieval maka akan dilakukan penambahan primary antibody, lalu diberi penambahan antibody sekunder, kemudian setelah terjadi penambahan antibody primer dan sekunder, maka terjadi penambahan lagi dengan substrat untuk pemberian warna. Setelah pemberian warna, maka akan dilihat di mikroskop dengan latar belakang atau background yang cukup bersih. Dewaxing atau deparafinasi adalah langkah untuk membuang parafin dari permukaan sel sehingga antigen yang dicari dapat terdeteksi oleh antibodi. Nah, pembilasan pun dilakukan setiap selesai tahapan IHK. Ini akan membuang protein dan bahan kimia yang tidak diinginkan. Untuk kecuali metode APS pada PBS atau TBS dengan atau tanpa Twin 20. Antigen retrieval ini sendiri yaitu pengenalan antibodi antigen yang tergantung pada struktur proteinnya. Jadi perubahan konformasi protein yang disebabkan oleh fiksasi formalin dapat menutupi epitop, dengan demikian mempengaruhi antigenitas protein dalam jaringan yang diberi formalin. Untuk memulihkan bagian antigenitas jaringan yang telah ditutup dengan fiksasi formalin, maka harus dilakukan antigen retrieval, yaitu dengan pemanasan dan dengan enzim proteolitik. Antigen retrieval sendiri yaitu terdiri dari HIR atau Head Induction Epitope Retrieval, di mana ini adalah metode yang sederhana dengan cara memanaskan bagian jaringan dalam larutan buffer untuk meningkatkan sinyal imunohistokimia. Suhu tinggi renaturasi protein pada jaringan bisa dengan menggunakan microwave, pressure cooker, water bath, dan autoclave. Membutuhkan buffer dengan perbedaan pH dan konsentrasi, baik bila bahannya dari sitrat yaitu pH-nya 6, EDTA pH-nya 8, tris EDTA pH-nya 9, dan tris HCl dengan pH 10. Namun, HIR juga mengalami atau mempunyai kekurangan. Kekurangan HIR itu kita harus memperhatikan selama dan setelah pemanasan, karena kemungkinan sel tidak boleh kering, karena ini akan menghancurkan antigenitas. Pemanasan dengan spesimen yang underfixatif akan merusak detail inti. Jaringan terserat dan lemak cenderung terlepas dari slide. Nah, pada teknik HIR ini harus diperhatikan intensitas AR immunostaining dengan pH yang terukur. Nah, pH optimal itu pada pH 9, di mana pada pH ini jaringan bisa menyerap sempurna. Selanjutnya antigen retrieval yaitu PR, kepanjangan dari proteolytic indicate epitope retrieval. Pada teknik PR ini diperkenalkan oleh Wang dan kawan-kawan pada tahun 1976
lalu Curran and Gregory pada tahun 1977, dan Mepham et al. Pada tahun 1979. Enzim paling umum adalah tripsin dan protease. Tetapi proteolitik lain seperti chymotrypsin, pronase, protein K, dan pepsin dapat pula digunakan. Prinsipnya yaitu digesti memecah ikatan silang formalin sehingga bagian antigen terbuka. Underdigestin menghasilkan pulasan tidak optimal karena tidak semua bagian antigen terbuka sempurna. Yang overdigestion dapat menghasilkan false positif, high background, dan kerusakan jaringan. Prosedur ini juga kurang disukai karena harganya cukup mahal. Nah, ini adalah teknik Pierre di mana proteolytic enzim itu dipecah dan pecahannya ini akan dimasukkan oleh antigen molekul sebagai epitop. Nah, blocking itu sendiri kan ada dua, di mana ada endogenous peroxidase dan blocking serum atau HC reseptor. Nah, untuk blocking endogenous peroxidase dilakukan jika enzim yang serupa dengan yang digunakan sebagai label antibodi HRP ada dalam jaringan. Maka enzim tersebut akan bereaksi dengan substrat yang digunakan untuk melokalisir reaksi antigen antibodi dan menimbulkan masalah dalam interpretasi. Menghambat aktivitas enzim endogen sebelum pewarnaan dapat menghilangkan reaksi positif palsu. Jaringan diinkubasi dengan HRP dan substrat DAP tanpa inkubasi antibodi primer. Jika jaringan berwarna coklat, maka blocking dibutuhkan. Inkubasi pada hidrogen peroksida 0,3% selama 10 menit pada suhu kamar. Nah, ini adalah blocking endogenous peroxidase, di mana pemberian H2O akan netralisir enzim seperti peroksidase dan biotin karena akan mempengaruhi signal dari antibodi, khususnya pada metode HRP. Biotin vitamin B yang terdapat di beberapa organ seperti ginjal, hati, limpa dapat menjadi penyebab pewarna latar belakang non-spesifik yang tinggi. Untuk alkalin fosfatase, ini dipakai merupakan enzim yang banyak pada jaringan seperti hati, tulang, usus, plasenta, dan beberapa tumor dan leukosit. Untuk aktivitas endogen alkalin fosfatase diblokir oleh levamisol dan asam asetat 20%. Blocking serum dilakukan jika reseptor Fc yang ada pada membran sel makrofag, monosit, granulosit, limfosit, dan beberapa sel lain mungkin secara teori mengikat bagian Fc dari antibodi yang digunakan untuk immunolabeling. Untuk memblokir reseptor Fc endogen digunakan serum normal 25% V per V, inkubasi bagian selama 15 sampai 30 menit yang berasal dari spesies yang sama untuk memproduksi antibodi sekunder. Antibodi primer mengacu kepada antibodi yang bereaksi spesifik kepada antigen yang dicari. Contohnya, CD20 digunakan sebagai antibodi primer untuk memperhatikan sel B pada jaringan. Antibodi monoklonal dan poliklonal, dan pabrikan menyediakan dua format yaitu konsentrat atau ready to use. Konsentrat datasheet hanya memberi informasi kisaran pengenceran dan direkomendasikan. Namun pengenceran optimal harus tetap ditentukan oleh pengguna berdasarkan trial. Antibodi konsentrat lebih ekonomis, namun memiliki kelemahan dalam waktu dan usaha saat menentukan pengenceran optimal. Antibodi RTU nyaman dan terstandarisasi, namun biayanya sedikit lebih besar daripada antibodi konsentrat. Titer dan dilusi antibodi primer
Titer itu sendiri adalah pengenceran antibodi tertinggi yang menghasilkan warna spesifik yang kuat dengan background staining paling sedikit. Dilusi adalah rasio antibodi konsentrat terhadap volume total pengenceran yang diinginkan. Larutan kerja optimal biasanya ditentukan dengan titrasi atau seri pengenceran. Titer dilusi yang dilakukan yaitu bisa dengan perbandingan 1:50, 1:100, sampai dengan 1:800. Kita pastikan untuk melihat background-nya apa sudah bersih atau belum. Ya, jadi ini insert cell-nya untuk pengenceran 150 masih jelas terlihat dan background staining-nya masih pekat. Nah, pada titer dan dilusi 1:800 sudah bersih. Dan ini mudah untuk diperiksa. Ini adalah perbandingan teknik pemeriksaan di mana dengan metode adjust intinya kurang terlihat, tetapi di pemeriksaan yang optimal itu terlihat dengan background yang bersih. Waktu inkubasi berbanding terbalik dengan konsentrasi antibodi. Semakin tinggi konsentrasi antibodi, maka semakin pendek waktu inkubasinya. Periode inkubasi itu mulai 30 sampai 60 menit. Suhu inkubasi, reaksi antigen antibodi meningkat pada suhu 37 derajat Celcius dibanding dengan suhu kamar. Peningkatan suhu juga memungkinkan pengenceran antibodi yang lebih tinggi. Humidity chambers harus digunakan saat inkubasi pada suhu yang lebih tinggi untuk mencegah pengeringan jaringan. Enzim dan kromogen. Detection system meletakkan label enzim ke antibodi primer atau sekunder agar dapat memvisualisasikan lokasi ikatan antigen antibodi pada jaringan. Enzim conjugate adalah protein yang bertindak sebagai katalis untuk meningkatkan laju reaksi kimia. Digunakan untuk merubah reagen tak berwarna ke dalam produk berwarna stabil guna menandai lokasi kompleks antigen antibodi. Kromogen adalah zat yang menyerap cahaya, menghasilkan warna. Enzim label yang umum digunakan pada IHK yaitu Horse-Radish peroksidase atau HRP dan alkalin fosfatase atau biasa disingkat dengan AP. HRP atau Horse-Radish adalah enzim yang mengkatalis hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Kromogen yang umum digunakan HRP, yaitu 3-amino-9-etil-carbazol dan 3,3 diaminobenzidin. Karakteristik kromogen pada IHK seperti berikut. Lalu substrat pada IHK juga seperti berikut, bisa dibaca. Nah, AEC dioksidase oleh HRP akan menghasilkan produk berwarna merah terang. Produk reaksi ini tidak stabil dan bisa memudar seiring berjalannya waktu. Sedangkan AEC larut dalam alkohol. Slide yang terpulas harus memperhitungkan penggunaan counterstain non-alkoholik hematoksilin. Slide AAC harus menggunakan mounting medium berbasis air. DAP dioksidasi oleh HRP. DAP dioksidasi oleh HRP yang menghasilkan produk berwarna coklat gelap. Produk reaksi ini stabil dan tidak luntur seiring berjalannya waktu. Perbedaan IHK dengan kromogen.
Untuk slide DAB dapat menggunakan permanent organic base mounting media, dan dalam beberapa prosedur IHK, warna coklat gelap dapat dimodifikasi dan diintensifkan dengan menambahkan logam tembaga atau kobalt ke dalam DAB. DAB tidak cocok untuk kasus melanoma karena pigmen coklat gelap endogen dalam sel tumor bisa dikacaukan dengan produk reaksi DAB. Selanjutnya adalah setup laboratorium immunohistokimia. Alat dan bahan kita siapkan, lalu disiapkan juga tisu treatment dan detection visualization. Tahap prosedur imunohistokimia metode LSAB yaitu kita siapkan dulu detection kit menggunakan Ultratech dengan antibodi primer estrogen reseptor pada kanker payudara. Tahapannya adalah deparafinasi dan dehidrasi. Pertama-tama kita lakukan seperti itu. Lalu kita lekatkan tisu section. Setelah dilakukan kita letakkan tisu section, lalu kita deparafinasi dan dehidrasi. Lalu blok dengan menggunakan endogenous peroksidase. Blocking peroksidase 10 menit untuk inaktivasi aktivitas endogen peroksidase. Setelah dilakukan blocking, bilas dengan PBS 2 kali, lalu dicuci. Setelah dicuci, kita masukkan ke microwave, pressure cooker, water bath, dan dengan citrat buffer solution pH 6. Kita tambahkan antigen retrieval. Setelah itu cuci kembali, bilas dengan PBS 4 kali. Setelah itu berikan protein blok. Kita lakukan super blok untuk blok non-specific staining. Lalu kita cuci kembali, bilas dengan PBS 1 kali. Lalu kita tambahkan antibody primer ER atau PR yang ready to use selama kita diamkan sama 30-60 menit. Lalu bilas dengan PBS kembali 4 kali. Dan kita lakukan dengan penambahan Ultratech polyvalent antibody selama 10 menit. Bilas kembali dengan PBS 4 kali. Lalu Ultratech HRP conjugate selama 10 menit. Selanjutnya yaitu bilas dengan PBS 3 kali. Dilanjutkan bilas 1 kali dengan Aquabides. Dilanjutkan dengan penambahan DAB kromogen selama 5 menit. Dan bilas dengan Aquabides 3 kali. Setelah itu, counter stain dengan Meyers hematoxylin selama 1-2 menit. Lalu bilas lagi dengan Aquabides 3 kali. Bluing selama 5-10 detik. Bilas dengan Aquabides 3 kali. Dehidrasi, cleaning, dan mounting. Lalu didapatkanlah gambaran pola
hasil pulasan imunohistokimia, di mana ditemukan sel membran seperti ini dan pada sel membran pada breast carcinoma seperti sebelah kiri ini, gambar sebelah kiri, dan untuk tonsil kromogen yang sebelah kanan. Nuklearnya juga ditemukan seperti ini. Sitoplasmiknya berbentuk seperti ini. Infection agent-nya seperti ini. Terima kasih.